A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, dalam pertemuan ini marilah kita lanjutkan bahasan kita, yaitu bagian yang terakhir dalam dinamika rotasi, yaitu hubungan momen gaya. Itu momen gaya dengan momen inersia. Gimana hubungannya? Nah, karena momen gaya itu adalah F dikali D kan, jarak ya. Nah, kalau misalnya kita bendanya berputar seperti itu, ini bendanya, dia yang menyebabkan jari-jarinya ini, jari-jari putaran, ini bendanya, ini kalau berputar seperti itu, seret begitu, berarti di sini ada gaya penggerak. Nah, gaya penggerak itu adalah tangan sial. Berarti percepatannya juga adalah percepatan tangan sial. Nah, di sini D kan, di sini adalah R. Kita rubah F tangan sial kali R ya. Nah, begitu. Nah, F tangan sial, kalau F itu adalah M kali A, berarti A-nya adalah A tangan sial kali R kan gitu ya. Nah, di kelas 10 A tangan sial itu adalah alfa kali R. Ya. Sehingga persamaan ini akan berubah menjadi M kali A kali R kali R. Sehingga hasilnya apa? M R kuadrat kali alfa. Nah, ini MR kuadrat itu adalah momen inersia. Jadi ini momen gaya itu sama dengan momen inersia kali percepatan anguler, begitu. Inilah hubungannya ya, hubungannya itu seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Alfa. Nah, di sini alfa itu kalau kita pada persamaan diferensial ini merupakan perubahan. Nah, jadi perubahan sesaat apa? Ini kecepatan sudut terhadap waktu. Kecepatan sudut terhadap waktu. Nah, jadi momen gaya juga bisa sama dengan begitu kan? Ini rubah ya. I kali D U D omega kali. Nah, atau bisa juga ini ya. D I omega per D. Nah, I omega itu apa? I omega itu adalah apa? Momentum sudut ya. I kali omega itu adalah momentum sudut. Sehingga di sini ada persamaan dl per dt, karena I omega itu adalah
momentum sudut yang tempo hari kita bahas begitu. Artinya kita dapatkan bahwa ini artinya persamaan ini artinya adalah bahwa momen gaya itu turunan pertama dari momentum sudut terhadap waktu. Nah, ada kejadian misalnya di sini bila momen gayanya sabagna 0, ini artinya nah, ini akan mengakibatkan artinya ini L itu adalah konstan. L artinya L itu adalah konstan kalau momen gayanya sama dengan 0. Mengakibatkan apa? L-nya menjadi konstan. Artinya itu ya. Apa akibatnya tentang dengan L konstan? Artinya ada L1 sama dengan L2. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, momentum sudut. Jadi I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Nah, ini ya persamaannya. Hukum kekekalan momentum sudut. Nah, apa akibatnya? Misalnya penari-penari balet ya. Penari-penari balet atau sky S ya. Itu kalau ingin berhenti apa yang dilakukan? Dia membuka tangannya dan kakinya lebar. Supaya apa? Jari-jarinya besar. Kalau jari-jarinya besar sehingga putarannya kemana? Gimana putarannya? Putarannya akan menjadi kecil. Ininya besar, jadi R-nya dibesarkan. Ininya kecil kecepatannya, kecepatan sudutnya. Nah, bagaimana kalau ingin berputar kencang? Berputar kencang itu biasanya penari balet atau sky S ya. Sky itu adalah dia melipat tangan dan kakinya itu sekecil mungkin sehingga momentum sudutnya menjadi kecil dan kecepatan sudutnya akan menjadi besar. Dia akan berputar cepat kalau dia melipat tangan. Nah, tangan asalnya begini, lipat begitu. Kaki asalnya rentang, lipat sehingga putarannya menjadi lebih cepat. Nah, itu ya. Nah, ada lagi di dalam gerak rotasi itu ya, mungkin sampai situ ya ininya. Kita lanjutkan. Di dalam gerak rotasi ini benda berotasi, ini berotasi seperti itu, pindah ke sini kan. Nah, selain biasanya benda itu selain berotasi juga bertranslasi. Nah, di kelas 1 ada yang disebut dengan energi kinetik. Nah, energi kinetik untuk di kelas 1, kalau benda bertransaksi hanya berpindah ini saja, berpindah ke X, itu adalah setengah M V kuadrat kan begitu. Kalau ini kecepatannya adalah V, berpindahnya kecepatannya adalah V. Tetapi kalau ini
punya berotasi, sambil berotasi dengan kecepatan surutnya adalah omega, maka punya energi kinetik total. Jadi selain energi kinetik translasi juga mempunyai energi kinetik non, energi kinetik rotasi. Translasi ini energi kinetik rotasi. Nah, bagaimana? Nah, karena ini setengah I omega kuadrat, ya. Energi kinetik rotasinya setengah I omega kuadrat, sehingga energi totalnya untuk benda yang berpindah, energi kinetik total itu adalah energi kinetik translasi, ya. Translasi ditambah energi kinetik rotasi, sehingga ini adalah setengah M V kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, ini adalah energi kinetik totalnya untuk benda bertranslasi disertai dengan rotasi, begitu. Nah, inilah persamaan-persamaan. Jadi sampai persamaan yang ada di dalam gerak dinamika rotasi. Nah, semua persamaan ini habis, ya. Sampai di situ. Jadi ada beberapa persamaan-persamaan di dalam dinamika rotasi. Nah, ini bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam permasalahan-permasalahan benda bertranslasi dan berrotasi. Misalnya contoh, ya, kita ambil contoh permasalahan, ya. Contoh permasalahan. Misalnya suatu benda silinder pejal misalnya, atau ya silinder pejal bergerak translasi. Nah, dengan kecepatan misalnya P, bolehlah misalnya P, kecepatannya boleh A misalnya. Selain bertranslasi, berpindah tempat juga berrotasi, ya, berrotasi sambil berpindah ke sana, ya. Nah, kita analisis, kita akan cari A-nya berapa kalau gitu. Nah, biasanya di kelas 1 kalau tanpa rotasi berarti A itu misalnya ada gaya, misalnya gaya nih F, itu adalah M kali A, berarti A-nya itu adalah apa? F per M. Kalau ada gaya gesekan berarti sigma F itu adalah M kali A, berarti F ini sigma F-nya adalah F, atau ini F kurang F. Nah, F ke sana, ya, menggerakkan, dikurangi gaya gesek, ini adalah M kali A. Ini kalau hanya dilihat translasi saja. Tetapi kita ini kan berotasi. Apa yang menyebabkan dia berotasi? Ini gaya geseknya. Gaya geseknya itu yang berjaraknya misalnya R ini. Jari-jarinya. Nah, kita cari momen gayanya. Momen gayanya adalah F kali apa itu? A kali R. Ini yang menyebabkan itu. Ya. Rotasi, ya, ini berotasi. Kita masukkan
Kalau F per rotasi berarti karena ini F per rotasi ini tadi persamaannya bahwa ini adalah I kali alfa ya. I kali alfa sama dengan F kali R. Gitu kan? Nah A ini adalah A per R. Jadi bisa dirubah lagi A per R sama dengan F kali R. Sehingga di situ akan terdapat I itu sama dengan I kali A ya. I kali A itu akan mendapatkan F ya gesek kali R kuadrat Nah berarti percepatannya adalah masukkan ya sini. Nah ini masukkan dimana F-nya boleh di sini ya, jangan gitu. Jadi untuk memasukkan ke sini berarti F-nya itu adalah I kali A per R kuadrat begitu. Jadi di sini F dikurangi I kali A per R kuadrat sama dengan M kali A. Ya, seperti itu. Jadi berarti F itu sama dengan di sini adalah M kali A ditambah I A per R kuadrat begitu. F itu sama dengan A-nya keluarkan. A itu sama dengan M I per R kuadrat begitu. I per R kuadrat. Nah kita akan mencari A kan. Kita akan mencari A. Berarti A itu adalah F dibagi M tambah I per R kuadrat. Nah karena I-nya untuk misalnya silinder pejal itu adalah setengah mm kuadrat ya, maka ini F per M silinder pejal itu ini nomor satu adalah I-nya adalah setengah M R kuadrat per R kuadrat, hasilnya jadi Pak ya. Jadi 3/2 F per 3/2 M ya, 3/2 M, sehingga hasilnya adalah 2F per 3 M. Nah, jadi kalau berotasi ada perbedaan. Kalau translasi saja hanya F per M. Tetapi kalau berotasi menjadi 2F per 3 M. Gimana ini? Makin besar atau makin kecil? Makin kecil ya, makin kecil atau lebih besar ya? Ini 2 dibagi 3 jadi 0, berapa ya? Sekitar ini mah 1 kan? Kalau ini mah 2/3 itu adalah 0,6. Jadi mengecil kalau sampai
Jadi kalau dikejar ada dikejar anjing gila, ya lebih baik bertransaksi saja, jangan sambil bergelinding. Jadi langsung aja transaksi, jangan sambil berputar, karena sambil berputar percepatannya menjadi kecil, ya. Itu contohnya. Mungkin kalau terlalu banyak pembahasannya akan menjadi jenuh, ya sampai situ aja dulu. Ya, silahkan dipelajari berulang-ulang, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan aja, nanti hubungi Bapak ya kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti. Sampai sana dulu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.